Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Halo anak-anak yang soleh dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah anak semua Bapak sayangi. Nah, pokoknya Bapak selalu mendoakan agar tetap dalam keadaan sehat walafiat anak semuanya yang ada di rumah ya. Pokoknya mari anak semuanya, yuk kita tetap patuhi protokol kesehatan anak semuanya ya. Nah, hari ini betul lagi dengan Bapak anak semuanya. Kita akan belajar apa? Pintar sekali anak semuanya. Nah, kita hari ini akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti anak semuanya, yakni kelas 6 anak semuanya ya. Maka dari itu silahkan anakku semua Bapak sayangi, silahkan untuk dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, peralatan perlengkapan belajar pendidikan agama Islam hari ini agar nanti belajar berjalan dengan lancar dan tentunya menyenangkan untuk anak-anak semuanya. Ya, anak semuanya ya. Nah, yuk anak-anak semuanya Bapak sayangi. Nah, kita awali yuk. Nah, pembelajaran hari ini dengan apa anak semuanya? Pintar sekali dengan berdoa bersama. Semoga anak-anakku semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tentunya menjadi anak-anak yang solih dan solihah, yang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Amin Allahumma amin. Gitu ya anak semuanya ya. Yuk mari berdoa dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah anak semuanya Bapak sayangi. Nah, untuk tema hari ini apa anak semuanya? Kita akan belajar tentang kisah keteladanan dari Nabi Yunus alaihissalam anak semuanya. Nah, di sini ada gambar terkait dengan apa? Ini seekor ikan anak semuanya. Ya. Ini apa sih anak semuanya kaitannya dengan Nabi Yunus? Nah, pasti akan lebih menarik anak semuanya ya. Ketika nanti anak semuanya mengikuti video belajar ini sampai selesai. Nah, di sini ada ikan apa? Ikan apa ini bisa dikatakan ikan paus anak semuanya. Nah, ini anak semuanya ya. Ya Allah, ampunilah kesalahan kami. Kami taubat dan kembali menyembah Engkau Tuhan yang Maha Esa. Di sini ya, di sini ada suara. Nah, kira-kira siapa sih anak semuanya yang bersuara seperti itu? Nah, pokoknya ikuti video belajaran ini sampai selesai ya anak semuanya ya. Nah, ini pasti menarik anak semuanya terkait dengan keteladanan dari Nabi Yunus alaihissalam ya. Ya, anak semuanya kita lanjutkan ya terkait dengan belajar hari ini. Untuk tujuan pembelajarannya anak semuanya yaitu apa anak semuanya? Nah, melalui metode saintifik peserta didik dapat anak semuanya nanti dapat apa sih Bapak? Nah, ini. Yang pertama, dapat menjelaskan kisah keteladanan dari Nabi Yunus alaihissalam. Dan yang kedua adalah menunjukkan sikap keteladanan Nabi Yunus alaihissalam dengan benar. Itu ya semuanya ya. Nah, mari kita lanjutkan untuk materinya. Yang pertama adalah kita akan cari tahu ya kisah keteladanan itu bagaimana. Sebelumnya kita awali dengan mengamati gambar ini ya semuanya. Nah, ini ada gambar yaitu di mana kita dimanapun tempat harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya ilustrasi ya semuanya ya. Nah, selanjutnya gambar yang kedua. Di sini apa anak semuanya? Ketika kita ingin naik kendaraan, ini naik kapal anak semuanya, naik kapal. Berarti kita juga harus berdoa. Pokoknya dimanapun tempat kita berada, kita harus berdoa. Gitu maksudnya anak semuanya terkait dengan gambar ini. Nah, mungkin anak semuanya ada pengamatan yang berbeda ya. Nanti silakan ya anak semuanya bisa untuk apa ditulis di buku tulisnya masing-masing. Gitu ya anak semuanya ya. Nah, selanjutnya anak semuanya Bapak sayangi. Nah, kaitannya apa sih anak semuanya? Tadi ada ikan paus ibaratnya. Terus ada kita dianjurkan untuk berdoa dimanapun berada. Kita naik kapal juga harus berdoa. Nah, di sini kaitannya dengan kisah Nabi Yunus. Coba ini perhatikan semuanya ya. Nah, Nabi Yunus alaihissalam adalah salah satu nabi yang mengalami kehidupan dalam 3 kegelapan semuanya. Yaitu kegelapan di dalam perut ikan, terus kegelapan di lautan, dan kegelapan malam hari yang semuanya. Ini yang semuanya. Hanya ada siapa? Nabi Yunus saja semuanya. Gitu ya semuanya. Nabi Yunus alaihissalam adalah pembawa ajaran tauhid. Beliau menyesali tindakannya karena meninggalkan umat yang tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, agama tauhid itu apa semuanya? Ajaran tauhid, ajaran yang
mengesahkan. Nah, mengesahkan bahwasanya Allah itu satu. Yang wajib disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu langsung semuanya. Nah, Nabi Yunus itu menyesali tindakannya karena meninggalkan umatnya yang dikala itu tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau berdoa dengan ada penyesalan di dalam perut ikan. Tadi kan ada ikannya tadi. Nah, dalam perut ikan. Seperti telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 87. Nah, ini yang semuanya. Ya, ini penggalannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah, semuanya ya. Ini penggaliannya semuanya. Yang artinya tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Ini semuanya ya. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 87. Ini penyesalan Nabi Yunus yang dituangkan dalam doa semuanya. Ya. Selanjutnya anak-anak semuanya. Sebetulnya kisahnya bagaimana sih? Ya, ini lanjutannya anak semuanya. Ini anak semuanya harus ketahui bahwasanya Nabi Yunus bin Matta diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama lengkap Nabi Yunus siapa tadi? Nabi Yunus bin Matta. Ya. Untuk apa maksudnya? Berdakwah kepada penduduk Ninawa. Ingat-ingat, penduduknya siapa? Ninawa. Di wilayah Mausil, Irak. Penduduk kampung Ninawa berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan menyembah berhala semuanya. Jadi dikala itu penduduk di Irak yaitu daerah Mausil, penduduk Ninawa itu adalah penyembah berhala semuanya. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala ingin memberi petunjuk kepada mereka dan mengembalikan mereka itu ke jalan yang lurus semuanya. Allah Subhanahu wa taala lalu mengutus Nabi Yunus alaihissalam untuk mengajak mereka beriman dan meninggalkan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya anak semuanya ya. Tolong diperhatikan. Nah, maka dari itu memang betul anak semuanya. Allah mengutus Nabi Yunus alaihissalam. Kepada siapa? Kepada penduduk Ninawa yang dikala itu menyembah berhala. Gitu ya anak semuanya ya, yang Bapak sayangi. Nah, selanjutnya anak semua yang Bapak sayangi, seruan Nabi Yunus alaihissalam untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala ini ditolak oleh siapa? Oleh penduduk Ninawa. Mereka tetap memilih menyembah berhala semuanya. Mereka lebih memilih kekafiran dan kesesatan daripada keimanan yang sudah diarahkan, yang sudah diberi arahan oleh Nabi Yunus untuk meninggalkan sembahannya agar mereka mau kembali ke jalan yang benar, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendustakan Nabi Yunus alaihissalam, bahkan mengolok-olok dan menghinanya semuanya. Setelah lama menghadapi mereka, Nabi Yunus pun alaihissalam marah kepada kaumnya. Siapa kaumnya? Yaitu Ninawa. Disebut dengan kaum Ninawa. Dan tidak berharap lagi keimanan mereka. Nah, ibaratnya ini Nabi Yunus kala itu marah. Jengkel semuanya. Tidak berharap lagi keimanan mereka. Itu semuanya ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala pun mewahyukan kepada Nabi Yunus alaihissalam untuk membimbing kaumnya. Allah Subhanahu wa taala beritahu bahwa akan mengazab umat Nabi Yunus setelah berlalu 3 hari. Lalu, apa yang terjadi semuanya? Nabi Yunus pun menyampaikan perihal azab itu kepada kaumnya. Kemudian ia pergi meninggalkan mereka. Betul semuanya ya. Tadi sudah diingatkan bahwasanya akan datang sebuah azab yang turun ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Ninawa yang tidak mau menerima ajakan Nabi Yunus untuk menyembah Allah. Nah, selama 3 hari tadi, setelah 3 hari. Betul semuanya, setelah Nabi Yunus akhirnya kemudian meninggalkan kaum Ninawa. Nah, di sini apa yang terjadi anak-anakku semuanya? Nah, akhirnya kaum Nabi Yunus alaihissalam telah mengetahui azab Allah ini memang akan datang semuanya. Mereka melihat Nabi Yunus alaihissalam ini telah pergi meninggalkannya. Dengan demikian mereka yakin azab akan turun. Nah, turun kemana? Turun ke daerah tadi. Ada kaum Ninawanya tadi ya semuanya. Maka mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesali sikap mereka selama ini. Nah, ternyata alhamdulillah setelah kaum Ninawa tadi ditinggalkan
oleh Nabi Yunus, mereka sadar anak semuanya bahwasanya apa anak semuanya, mereka takut akan datangnya azab, sehingga mereka menyesali bertaubat kepada Allah untuk tidak apa anak semuanya menyembah lagi apa berhala. Jadi mereka mohon ampun kepada Allah sehingga apa semuanya agar azab itu diangkat dari mereka. Memang betul anak semuanya ya. Allah Subhanahu wa taala menjauhkan azab itu dari mereka anak semuanya. Ya, karena kesungguhan doanya, karena memang betul-betul taubatnya anak semuanya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Yunus anak semuanya, ayat 98. Ini anak semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ilahin. Ini semuanya ya, ayat 98 ya, Al-Quran surah Yunus anak semuanya. Yang artinya anak semuanya Bapak sayangi. Nah, ini untuk artinya anak semuanya ya. Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Al-Quran surah Yunus 98. Ini Allah semuanya. Kaumnya Yunus, kaum Ninawa ini diceritakan dalam Al-Quran semuanya. Mereka bertaubat ya. Jadi iman mereka ya, mereka setelah bertaubat beriman kepada Allah, menyembah Allah. Lah iman mereka itu bermanfaat untuk dirinya mereka, untuk kaum mereka. Sehingga apa semuanya? Ya, sehingga azab yang akan turun dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu semuanya ya. Nabi Yunus alaihissalam selanjutnya semuanya ya, tetap meninggalkan kaumnya karena marah. Padahal Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkannya. Nabi Yunus alaihissalam pun pergi ke tepi laut dan menaiki kapal. Pada saat Yunus berada di atas kapal, ombak laut menjadi dahsyat, angin menjadi kencang, dan membuat kapal menjadi oleng anak semuanya ya, hingga hampir saja tenggelam. Ini anak semuanya ya. Dikala itu Nabi Yunus meninggalkan kaumnya anak semuanya. Nabi Yunus pun akhirnya menaiki kapal. Setelah kapal itu dinaiki Nabi Yunus, ini ada angin yang sangat dahsyat, ombak ya, terus membuat kapal itu sehingga mau tenggelam. Melihat keadaan demikian, nahkoda kapal ini meminta barang-barang yang berat ini dilempar ke laut untuk meringankan beban. Setelah barang-barang bebat dilempar ke laut, ternyata kapal itu tetap saja oleng, hampir tenggelam semuanya. Para penumpangnya pun bermusyawarah untuk meringankan beban kapal dengan melempar seseorang ke laut. Mereka melakukan undian semuanya. Jadi setelah tadi ada angin besar ya, ombak laut yang juga sangat dahsyat, kan kapal tenggelam. Nah, di sini semua barang-barang berat dilempar ke laut. Karena agar tidak tenggelam kapalnya, untuk menyelamatkan jiwa yang penumpang tadi. Akhirnya pun ternyata barang-barang berat ya semuanya dilempar ke laut, tapi masih saja mau tenggelam. Nah, ini harus ada satu orang yang harus semuanya ibaratnya dikeluarkan dari kapal agar tidak tenggelam semua isi penumpang tadi. Jadi mereka melakukan undian anak semuanya. Ternyata undian itu jatuh kepada diri Nabi Yunus alaihissalam. Tetapi mereka tidak mau jika Nabi Yunus harus terjun ke laut. Maka undian pun diulangi lagi. Dan ternyata semuanya ya, diulang terus, ternyata tetap Nabi Yunus yang keluar semuanya. Ya. Undian itu ternyata jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam. Sampai 3 kali dan hasilnya tetap sama. Maka Nabi Yunus bangkit dan melepas bajunya, kemudian semuanya? Melemparkan dirinya ke laut anak semuanya. Ini anak semuanya terjadi ya. Selanjutnya anak semua yang saya sayangi ya,
Ini untuk lanjutannya, tadi kan Nabi Yunus airnya pun mau keluar, mau melemparkan dirinya ke laut. Nah, pada saat yang bersamaan Nabi Yunus akhirnya melompat dari kapal. Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan ikan paus yang sangat besar yang langsung menelan Nabi Yunus alaihissalam dengan tidak merobek dagingnya atau mematahkan tulangnya semuanya. Ini anak semuanya ya. Allah mengirimkan bantuan pertolongan melalui ikan paus. Nah, yang sangat besar. Tadi anak semuanya ya, di depan tadi ada seekor apa? Ikan paus. Nah, di situ, nah Nabi Yunus diselamatkan dengan cara bagaimana? Menelan Nabi Yunus alaihissalam. Nah, bayangkan anak semuanya, kalau di tengah laut yang lepas, ombak besar, angin kencang, pasti secara apa anak semuanya? Secara normal mungkin anak semuanya ya tidak akan selamat. Tetapi di sini melalui pertolongan Allah, anak semuanya ya, Allah mengirimkan ikan paus. Nah, ditolong oleh ikan paus. Nabi Yunus pun tinggal di perut ikan itu anak semuanya dalam beberapa waktu dan dibawa mengarungi lautan oleh ikan itu. Nah, dalam riwayat dikisahkan bahwasanya Nabi Yunus alaihissalam berada dalam 38. Ya, tadi anak semuanya ya. Nah, 38 tadi kenapa tuh? Anak semua kegelapan di dalam perut ikan. Anak semua tadi Nabi Yunus di dalam ikan tak? Nah, yang kedua kegelapan dalam lautan. Di dalam laut itu gelap anak semuanya. Terus kegelapan malam ya, malam hari. Nah, itu anak semuanya. Nabi Yunus berada dalam 3 kegelapan. Nah, itu anak semuanya ya. Nah, selanjutnya kita tidak perlu mempermasalahkan berapa lama Nabi Yunus alaihissalam ini berada dalam perut ikan anak semuanya. Nah, hikmah dari kisah Nabi Yunus alaihissalam yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan harus melompat ke dalam lautan yang dalam demi keselamatan penumpang kapal yang kelebihan muatan tadi. Nah, itu anak semua, kita harus tidak perlu mempermasalahkan sebetulnya berapa sih lamanya Nabi Yunus di dalam perutnya ikan. Nah, kita tidak perlu itu. Kita harus bisa mengambil hikmah dari kisah Nabi Yunus yang dikala itu apa maksudnya diuji Allah dan harus melompat dalam lautan. Kala itu untuk menyelamatkan penumpang kapal yang kelebihan muatan. Ya, kita bisa membayangkan semuanya bagaimana susahnya bernapas di kegelapan perut ikan yang berenang di lautan dalam nan gelap maksudnya lautan yang dalam nan gelap. Nah, juga dalam juga gelap. Namun Nabi Yunus tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memanjatkan doa kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat kisah anak semuanya, apa yang terjadi? Nabi Yunus alaihissalam pun akhirnya selamat sampai ke tepian berkat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini anak semuanya terkait dengan kisah keteladanan dari Nabi Yunus alaihissalam. Anak semuanya ya. Yang selanjutnya anak semuanya Bapak Sangi. Nah, sekarang kita harus tahu bagaimana sih cara menyikapi keteladanan dari Nabi Yunus alaihissalam. Nah, yang pertama anak semuanya, sikap keteladanan dari Nabi Yunus alaihissalam yang kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi bahwasanya Nabi Yunus bertobat, menyesal, berdoa kepada Allah. Telah apa? Telah meninggalkan kaumnya semuanya. Ya, kita juga harus selalu bertobat. Jika kita salah, ya, kita bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu anak semuanya ya. Yang kedua anak semuanya, selalu berdoa kepada Allah anak semuanya. Ingat ya, tadi di depan ada sebuah gambar bahwasanya kita selalu berdoa dimanapun berada anak semuanya ya. Kita mau naik apapun kendaraan, mau naik kapal ataupun yang lain, kita harus selalu awali dengan berdoa. Kegiatan apapun kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya anak semuanya. Selanjutnya, dimanapun berada selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimanapun berada kita itu harus selalu ingat kepada Allah ya anak semuanya ya, agar apa? Hati kita tenang. Karena apa? Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Selanjutnya anakku semuanya Bapak sayangi ya, sikap keteladanan dari Nabi Yunus yang perlu kita tiru lagi apa anak semuanya? Tahan uji anak semuanya ya. Ya, ini sebagai bentuk kita itu meneladani dari akhlaknya keteladanan dari Nabi Yunus alaihissalam. Tahan uji atau tidak mudah putus asa dalam mengemban tugas anak semuanya. Jika kita sudah dipasrai tugas, sudah diberi tugas oleh bapak atau ibu guru, oleh orang tua kita harus laksanakan dengan sebaik mungkin, dengan penuh tanggung jawab. Nah, kita jangan terus putus asa. Ingat anak semuanya, kita harus optimis meskipun kita masih berada di tengah pandemi COVID-19. Anak semuanya juga harus optimis dalam belajar anak semuanya ya. Meskipun kita masih belajar secara daring seperti ini anak semuanya ya.
Itu kita sudah belajar terkait dengan keteladanan dari Nabi Yunus alaihissalam. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku semuanya ya. Nah, mari kita akhiri belajar hari ini dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, terima kasih anak-anakku semuanya. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku semuanya ya. Nah, sampai jumpa lagi di video belajaran berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.